Ya, begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usulin pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya, ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima sukukan uang kecil, oke? Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sepertinya kasus Vina ini semakin hari semakin memanas dan belum ada titik terangnya, sehingga membuat kontroversi dalam kasus ini. Tapi seseorang perempuan bernama Ibu Widya yang dinamai Ratu Netizen yang akan membongkar semua kasus Vina Cirebon ini. Sampai-sampai Ibu Widya ini kena ancaman akan dihabisi. Langsung saja kita ke videonya. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan, karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya, seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalianlah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murkalah mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya.
Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden. Tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan. Terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila. Berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni. Semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang penjuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua. Berawal dari mana? Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir. Bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Oke, itulah curhatan isi hatinya Ibu Widya, teman-teman. Ibu Widya ini sangat berani sekali ya. Kita doakan semoga Ibu Widya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjutkan videonya. Buat Putri, seorang pengacara, daripada terjun ngurusin kasus Pina, kemudian merembet kemana-mana, dari mau menangkap kasus seorang Pina, pelaku pemerkosaan Pina, pelaku pembunuhnya Pina, kok malah bikin sayembara mau nangkep Widya.
Apakah pertanyaan saya sama Putri, apakah Anda ada kaitannya juga dengan keluarga mantu? Sayembara dari mantu kan? Ya kan, untuk menangkap saja. Sekarang ini akan ada drakor baru loh. Ya, ada seseorang datang ke rumah Uya Kuya minta dihipnotis. Nggak terbalik tuh. Seharusnya kan Uya Kuya datang tiba-tiba ya, gebrakannya tuh menghipnotis seseorang. Ya itu drama baru ya. Ingat ya Put, daripada Put sibuk ngurusin urusan yang namanya Vina, lebih baik urus kembali kematian suami kamu ya Put. Suaminya Putri, kematiannya yang nggak jelas, BAP-nya seperti apa ya, apakah itu bini diri, apakah itu kena becok orang ya kan, itu ya Putri ya. Apakah itu karena ulah mulut kamu sehingga yang ditikam suami ya kan? Mending urus itu aja deh Put ya, untuk Putri ya. Mendingan Putri urus kasus kematian suaminya aja ya. Banyak orang yang belum tahu kan Put ya, paslon yang namanya pansos yang namanya Bandar Lampung dari PAN ya, Putri Maya Rumanti ya, Maya siapa tuh ya, calon paslon pansos ya, pansos dari PAN ya. Jadi daripada sibuk sampean yang ngurus yang namanya kematian siapa Pina, berlarut-larut sampai mau tangkap saya, bilang menghalangi Anda, lebih baik urus aja itu ya, masalah kematian suaminya Putri itu sendiri. Itu udah tuntas enggak itu kasusnya? Kok secepat kilat itu gitu Putri itunya ditutup gitu loh Put. Mendingan itu aja ya Put, pesan saya. Mendingan kasus kematian suaminya aja itu kemarin itu ya dituntaskan lagi lebih lanjut. Siapa tahu ketemu juga pelaku barunya ya. Oke, salam waras buat Putri. Nah, bagaimana respon kalian dengan video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh, pengacara Hotman Paris. Oke, mari kita dengarkan. Tos comber atau mesos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 991 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa. Itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usuli pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau biksut, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar, sekarang ini udah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke? Jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam, agar TikTok murahannya ditutup, ya. Udah mukanya aneh-aneh lagi, kayak hantu lagi. Netizen harus pintar, Pak. Ya, kira-kira inti daripada ini. Jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah. Itu intinya.